Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah lama ya tidak buat video di channel ini ya. Ini adalah apa? Ada waktulah buat kita bikin konten. Konten hari ini kita akan membahas sepak bola khususnya. Kita memakai seragam apa ini, Mas? MU, MU. MU ya. Dari kecil Dari MU. kecil MU kan? Iya, Ngefans sama MU itu karena apa? karena sama Wayne Rooney. Wayne Rooney. Rambutnya sama waktu kecil kayak saya. Wayne Rooney ya. Selain Wayne Rooney ada apa lagi? Ada Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Oh, kan udah pindah sekarang di Al Nassr. Nasr. Eh, Sebenarnya kita ngefans, saya pribadi ya ngefans Yes. MU itu karena pada saat itu di momen saya itu MU memang lagi berkembang. Oh. Jadi akhirnya saya suka dengan MU. Yes. Gara-gara itu aja sih. Saya suka MU karena dulu nonton Cristiano Ronaldo. Saya mengidolakan Cristiano Ronaldo gara-gara Ronaldo. Makanya saya mengidolakan MU karena Ronaldo. Ronaldo dulu Setelah Ronaldo pindah ke Madrid, tetap saya fans MU, cuman saya tetap idolanya Ronaldo tetap. Oh, Kan iya, idola iya. sama klub beda. I see. Ngomong-ngomong, kita perkenalkan dulu lah. Oh, oke, siap. Dengan Mas siapa ini yang di samping saya Mas ini? Tata. Mas Tata. Tata itu ada singkatannya ya? Tata, sorry. Dengan Mas Tasori ya. Nama panggungnya apa Mas? Ya, Mas Tata aja Mas udah. Tata aja. Ah, Kalau saya itu mau tahu nama panggungnya siapa? Fafan. Fafan. Iya, dulu ingat Bukan banget. Fufu Fafa, bukan. Bukan, itu mah akun yang lagi viral itu ya. Apa? Dulu Fafan itu dulu nama Facebook saya pertama kali bikin Facebook dulu. Fafan. Fafan ya F. Ya, Nggak tahu kenapa saya E-nya diganti F gitu. oh aslinya Wawan diganti Aslinya Fafan Wawan gitu ya. diganti F Fafan. Itu dulu pertama kali bikin Facebook di warnet, dan dulu kan main warnet kan. Warnetnya di Gembongan. Warnetnya siapa? Bang Mang Pepeng. Bang Pepeng. Iya. Dan kita mau bahas apa Mas di sini? Tapi sebelum mulai ini, Ya. buat teman-teman semuanya sediakan kopi. Iya, kita Jangan santai. lupa kopinya diseruput. Kita juga mau merokok ya. Jangan lupa sediakan kopi dan simak video ini dengan baik-baik. Oke, kita mau ngebahas timnas Indonesia. Dan pada saat ini emang yang lagi hangat itu timnas ya, karena memang saya sangat bersyukur negara kita sepak bolanya itu sedang berkembang. Yes. Sangat Yes. berkembang ya, bukan sedang berkembang, sangat berkembang. Yes. Arahnya udah jelas arahnya. Iya, ya meskipun memang banyak sekali drama, ya entah itu dicurangi, entah itu netizen yang tidak terima karena banyak naturalisasi, Yeah. tapi di satu sisi juga ada beberapa pemain lokal yang bikin kita jengkel. Pokoknya banyak hal-hal yang perlu dibahas di video kali ini. Nah oke, Mas Wawan, Yes. kemarin itu ya, saya dalam posisi hatinya tuh biasa aja gitu. Ya. Tapi tiba-tiba setelah Indonesia melawan Bahrain, Yang kemarin ya. iya, Oh, oke. terus wasitnya tuh bikin kesel gitu. Tambahan waktunya tuh nggak berhenti sampai harus ngegolin dulu tuh 2-2. Baru kelar ya. Jadi imbang kemarin itu seperti kekalahan bagi kita. Betul. Saya ngerasa bahwa pada malam itu kalah. Betul. Dan itu aduh. Itu Mas Wawan gimana perasaan waktu kemarin? Iya, kemarin juga saya nonton juga kan. Itu benar-benar pertandingan yang sangat bagus untuk timnas kita. Timnas juga bermain baik sekali, dan prospeknya semakin benar-benar bagus. Apalagi kita solid, sebenarnya kita bermain sangat solid. Gol pertama itu dari Bahrain itu sebenarnya gol tendangan bebas. Iya. Dia tidak bisa gol dengan open play. Open play itu real permainan Iya, gitu. iya. Dia bisa mencetak gol dengan tendangan bebas, dan itu tendangannya emang
bagus ya, kita akui tendangannya emang keras mengarah ke tiang jauh, jadi Martin Paes juga mengira itu kena tiang dan udah masuk sedikit itu. Dan kita membicarakan soal permainan dulu ya, permainan timnas itu lebih bagus dan lebih teratur lah, meskipun babak pertama tidak sebagus babak kedua menurut saya. Dan babak pertama kan kita kejebol terlebih dahulu kan lewat bebas itu, dan mau menit-menit akhir pertandingan babak pertama turun minum kita baru menyamakan kedudukan. Nah dari situ kita bisa mulai percaya diri lagi ya. Dan babak kedua kita bermain lebih percaya diri lagi karena Bahrain mengendorkan serangannya. Jadi mungkin stamina sudah terkuras kali, apa Indonesia bahkan lebih bagus. Nah babak kedua Sintayong memasukkan Marcelino, Cristiano Ronaldo Indonesia. Dan setiap serangan balik di kaki Marcelino, maaf aja ya buat yang suka sama Marcelino selalu mendelay bola, jadi mandek serangannya. Dan itu menurut saya harus dibenahi oleh Marcelino. Marcelino itu pemain bagus loh dari ini ya, dari khususnya inilah dari Indonesia ya. Bagus, cuman dia harus banyak belajar lagi kan, dia juga masih muda kan, masih menggebuk-gebuk ya, kita akui lah harus banyak belajar. Tapi untuk masuk sekelas timnas itu harus bisa lebih baik, apalagi dari pertandingan juga Sintayong memasukkan Witan Sulaiman juga yang langsung pelanggaran ya. Itu yang bikin keselnya itu, Witan itu baru masuk kakinya langsung nyladung kayak pemain Tarkam apa aja nih. Tarkam banget itu Mas. Itu sangat bikin kita yang nonton itu grememet gitu, bahasanya tuh jengkel gitu. Kok ada pemain kita kayak gitu, barbar. Lalu barbar mainnya tuh yang bersih kayak apa kayak, karena udah masuk ke timnas itu harus pro lah, harus profesional, jangan mirip-mirip pemain Tarkam. Saya juga bisa kalau begitu mah, ngadu kaki. Akhirnya kan kita pelanggar di area kontak penalti lagi. Dan itu sebisa mungkin harus diminimalisir. Karena gol pertama itu hasil tendangan bebas juga di area kontak penalti. Makanya kita nih harus bisa lah dirubah lah permainannya, jangan begitulah. Itu kan merugikan tim ya yang sedang berjuang kerja keras. Dan betul. Banyak juga netizen kan yang membuli dia kan, banyak kan Mas. Kan di Twitter gimana di Twitter rame enggak? Ya bingung ya. Soalnya gini, pertama banyak netizen yang komplain karena Indonesia itu banyak sekali pemain naturalisasinya. Tapi di satu sisi juga pemain lokal kita juga ya bikin kesel gitu ya. Saya nggak mau bilang kurang kompeten, enggak. Cuman ya memang pada kenyataannya ketika kita lihat sendiri di lapangan mereka itu bikin kesel gitu, Jadi ya akhirnya mereka yang menghina naturalisasi, tapi mereka sendiri yang menghina dua pemain lokal yang kemarin itu. Jadi apa ya, komennya tuh pedes-pedes banget. Marcelino, wah, kayak gitu aja mau jadi Ronaldo. Tendangannya, wah, tendangannya ke langit. Witan, kamu jangan main bola, main tinju aja sana. Dalam hati tuh, ya Allah, ini alih-alih mendapat dukungan ya, itu tapi malah mendapat cemoohan. Tapi ya saya sendiri juga kadang kesel gitu. Cuman ya saya masih mau menjaga jari saya untuk nggak ngetik yang nggak baik-baik, karena bagaimanapun itu timnas kita harus selalu mendoakan dan harus selalu support. Gitu. Gini Mas Fafan ya, saya juga mau nanya lagi nih, itu kenapa sih netizen kita atau beberapa tokoh publik nggak setuju atau kayak ilfil gitu sama pemain naturalisasi itu, kenapa? Iya, mungkin sebagian netizen Indonesia atau lagi masyarakat negara kita belum terbiasa ya, soalnya kan kaget, apalagi banyak pandit sepak bola itu yang pandit. Kalau pandit kan dia yang kritikus sepak bola. Iya. Pandit bukan bandit, bukan.
pandit bola kayak Bung Toel kan itu Kristus bola itu kan pandit bola namanya. Banyak yang mengkritik naturalisasi timnas kita saat ini jadi Belanda jilid 2. Apa? Seakan-akan dijajah gitu dari sepak bola gitu ya. Seakan-akan pemain lokal kita diasingkan. Padahal itu harusnya bisa menjadi acuan untuk pemain lokal kita untuk semangat agar bisa dipanggil oleh timnas. Dan kita lihat realitanya pemain lokal kita ya begitu adanya. Lihat aja yang kemarin main Witan, Marcelino, itu pemain lokal kita seperti itu. Apalagi pemain lokal yang bermain di Liga 1 ya, kayak Witan itu kan bermain di Persija ya. Dan menurut saya pemain lokal yang bisa 11-12 lah, bisa sebagus pemain diaspora kita ya, itu Rizky Ridho itu The Academy. Rizky Ridho. Oh, bukan kembar itu bukan. Oh, bukan. Oke. Terus Rizky Ridho itu kan back dari Persija juga itu. Dari Liga kita, Liga 1 Persija. Jadi sebenarnya buat pemain lokal kita harus lebih semangat lagi. Pemain naturalisasi kita jangan sebut naturalisasi ya, kita sebut saja diaspora. Diaspora itu kan pemain keturunan. Kita menjadi acuan agar lebih semangat lagi untuk bisa masuk timnas, merebut tempat di timnas, karena level kita itu mau masuk Piala Dunia. Iya, betul. Contoh lah yang nggak banyak Chang Ching Chong itu kemarin yang bermain itu nomor 10 itu Malik Rizaldi. Itu kan pemain Liga 1. Nah, diam-diam dipanggil oleh Sintayong dan bermain loh inti kemarin. Dia nggak banyak protes, dia nggak banyak. Yang penting tuh bukti kerja keras. Sintayong tuh menyukai pemain-pemain yang bekerja keras, disiplin, bekerja keras, nurut. Pokoknya bukti di lapangan. Tidak banyak drama, tidak banyak ngomong, apalagi attitude yang jelek. Yang penting pemain kita lokal kita itu harus pokoknya buktikan lah, pembuktian agar bisa dipanggil oleh timnas. Jangan cuman bisanya iri dengki, pemain lokal nggak diperhatiin, bla 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 bla. Itu salah sebenarnya. Betul. Mindsetnya harus bisa dirubah dong, jangan begitu. Iya, dan kalau misal kita mikir ya, Erick Thohir, Sintayong dan jajarannya, mereka tuh merekrut beberapa pemain luar negeri, pemain Belanda, pemain keturunan, menaturalisasikan mereka. Itu kan demi kebaikan timnas Indonesia. Nah, sebenarnya kan kasus seperti ini kan banyak juga di negara-negara Eropa. Banyak ya? Banyak sekali. Kita jangan jauh-jauh yang terkenal aja, kalian Mbappe. Mbappe. Tahu kan Mbappe kan? Masih tahu dong Mbappe itu siapa kan? Kuda-kuda ninja. Iya. Mbappe itu bukan orang Prancis. Dia itu orang dari lupa negaranya, tapi dia dari benua Afrika. Kita lihat aja negara-negara Prancis itu kulitnya sekarang gelap-gelap semua. Kita lihat aja. Mbappe, Ousmane Dembele, Kante, Pogba, siapa lagi? Bang. Kamavinga, Tchouaméni. Itu kulitnya hitam-hitam semua, itu berdarah Afrika punya. Bukan asli dari Prancis ya? Asli dari Prancis. Keturunan Afrika ya? Keturunan Afrika. Oke. Artinya itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Satu hal yang lumrah di sepak bola. Lumrah di sepak bola karena mereka mempunyai pilihan untuk membela warga negaranya masing-masing. Apalagi mereka misalkan Mas Fawas nih menikah sama orang Bangladesh. Jangan Bangladesh dong. Sama orang Perindapan. Contoh aja di bawah. Sama orang India kan cantik-cantik loh. Kuci-kuci hotahe cantik-cantik loh. Itu yang di film. Kalau misalnya yang di TV, tahu sendiri kan cowok-cowoknya. Kalau misalnya mau caper harus gimana? Harus salto dulu. Harus koprol depan cewek. Jangan. Contohnya ini orang Jepang aja deh. Iya. Mas Fawas
Mas Tata. Mas Tata nikah sama orang Jepang. Oh. Lalu mempunyai anak. Dan Mas Fawaz tinggalnya di Jepang. Tinggal di Jepang, mempunyai anak. Anaknya taruhlah 2. Namanya Pak Robi sama Fahribi. Sama Diki Prananda. Pak Robi sama Fahribi. Kan. Nah, Mas Fawaz anaknya udah gede-gede semua. Nah, yang Fahrobi pemain sepak bola semua nih, dua-duanya nih. Fahrobi dia mainnya jago. Nah, timnas Jepang manggil. Nah, Fahrobi mau. Dan dia membela timnas Jepang. Nah, adiknya tidak dipanggil oleh timnas Jepang. Mainnya ke Indonesia. Iya, namun Indonesia manggil. Fahribi, kamu siap nggak untuk membela timnas Indonesia? Timnas Indonesia membutuhkan pemain seperti kamu. Dan Fahribi mau. Karena apa? Karena bapaknya kan ternyata orang Indonesia. Iya, dan itu satu hal yang lumrah di dunia sepak bola. Dan begitu seterusnya. Fahribinya nikah sama orang Prancis, mempunyai anak. Nah, anaknya milih mau membela Jepang ke Prancis ke Indonesia karena tiga-tiganya ada darahnya. Iya. Seperti itu. Dan kalau di negara lain itu biasa aja ya. Maksudnya ya biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi tiba-tiba di negara kita di Indonesia itu kayak apa ya? Kayak dijajah gitu, kayak mereka tuh datang ke sini ingin merebut negaranya. Jadi kritikannya tuh kejam-kejam gitu. Mungkin karena sebagian besar naturalisasi kita dari Belanda soalnya, Mas. Kan kita punya masa lalu yang buruk gitu ya. Kan kita tahu sendiri kan, kita punya masa lalu yang buruk terhadap Belanda kan. Makanya mungkin ada yang udah terdoktrin dari dulu bahwa Belanda itu penjajah. Kan begitu kan? Iya, tapi padahal kan kebijaksanaan seseorang itu ketika mereka itu berpikir di masa kini. Jadi mereka tuh mikirnya tuh di momen hari ini, bukan di masa lalu. Dan mereka tuh fokus dengan hari ini untuk masa depan yang jauh lebih baik lagi. Nah, harusnya kan gitu. Maksudnya kita tuh jangan seperti Bang siapa? Bang Toel. Oh, Bung Toel. Iya. Seperti Bung Toel kan itu ngeritik ya. Kritik. Iya. Pemain natural apa? Pemain naturalisasi. Tu naturalisasi. Oke, Iya, jadi Bung Toel itu kan kemarin mengkritik pemain naturalisasi. Jadi dia itu mengkritik Sintayong, Erick Thohir dan Jajat. Ya intinya itu kurang setuju atas pemain Belanda yang datang ke Indonesia. Dan itu menurutku tuh pemikiran klasik ya, pemikiran kuno gitu. Pemikiran orang tua yang mereka itu selalu melihatnya tuh ke belakang gitu. Mereka nggak bisa melihat hari ini dan fokus ke masa depan. Seharusnya kan kita nggak kayak siapa tadi? Bung Toel. Iya kan? Nah, oke Mas Wafan, saya mau nanya lagi nih, ini yang bikin resah tuh. Siap. Kenapa sih Indonesia itu selalu dicurangi? Curangi di mana? Ya, dilihat sendiri. Ya, kita harus bisa menyadari ya, ranking kita itu di 120-an ya, kalau nggak salah, 129, 2007. Ranking FIFA ya? Ranking dunia. Kita bicara ranking dunia kita, sepak bola kita. Dan kita itu sebenarnya masih dipandang sebelah mata. Meskipun kita sedang bangkit di bawah kepemimpinan PSSI yaitu Erick Thohir kan. Iya. Kita itu sebenarnya sedang bangkit dan mereka tidak mau Indonesia itu bangkit. Negara-negara dari Timur Tengah itu khususnya kan. Apalagi untuk Piala Dunia edisi 2026 tahun-tahun depan, slot untuk bagian Asia itu menjadi 9, Mas. Oh, ditambah 9 ya? 9 kota yang tadinya hanya
6 atau 7 kota kalau nggak salah ya. Ini sepengetahuan saya aja ya, bertambah 3 kota lagi. Jadi negara-negara Asia itu berbondong-bondong untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Dan mereka yang di negara-negara Arab khususnya, mereka mau hanya sekelompok negaranya yang harus lolos untuk Piala Dunia, mau nggak mau, karena negara-negara Arab khususnya sudah mulai mempunyai power di dunia sepak bola. Kita lihat sendiri kan bahwa banyak pemain-pemain kelas dunia berlabuh ke Liga Arab kan. Cristiano Ronaldo lah, Benzema, Kante, Mane dan lain-lain kan. Bambang Pamungkas pada berlabuh ke Liga Arab karena fulus. Artinya Indonesia dicurangi di Timur Tengah itu karena duit ya? Duit. Berarti di pertandingan kemarin itu wasitnya jelas itu benar-benar ada main di situ, karena tambahan waktu kan 6 menit. Tambahan waktu 6 menit itu, Mas, itu sudah dikalkulasi dari 90 menit normal. Ada pelanggaran, ada misalkan ada yang cedera. Iya. Ada yang buang-buang waktu, itu dulu sudah dikalkulasi, dan kalkulasilah keluar menjadi tambahan waktu menjadi 6 menit saja. Iya. Dan taruhlah toleransi extra time menit itu maksimal tuh normalnya itu 1 menit. Jadi di menit 97 itu sebenarnya wasit sudah menit peluit panjang. Tapi entah kenapa mereka menambahkan extra time sendiri. Wasit, sampai 98 mau 99. Dan di situ kejadiannya banyak juga yang misalkan sebelum gol terjadi kan ada yang kejadian pemain Indonesia terjatuh tidak dilirik oleh wasit, tidak pelanggaran, tidak apa. Wasit itu fokusnya ke Bahrain. Dia fokusnya ke Bahrain menyerang, dibiarin aja. Sedangkan Indonesia megang bola nggak diperhatiin. Dan kita lihat gol terakhir itu tidak cek VAR loh. Itu kan sebuah krusial yang sangat zolim, yang sangat nyata. Sedangkan kalau Indonesia mencetak gol pasti dikit-dikit cek VAR. Dan giliran Bahrain mencetak gol tidak cek VAR sedikit pun. Maka itu bisa dibilang kita dirampok. Brengsek ya. Itu pertandingan yang sangat gila. Bahkan kan Jepang mengingatkan ya pada Indonesia bahwa negaranya dulu pun sama diperlakukan seperti itu. Jadi musuh kita itu bukan lawan, maksudnya timnas kita ya, musuhnya tuh bukan dia mau lawan siapa, bukan, tapi wasitnya. Maksudnya para oknum-oknum yang mengatur pertandingan itu. Betul. Karena apa ya? Tadi mau bilang apa ya? Mainnya juga Bahrain itu kan lebay banget. Yang nomor 8 ya? Psikotikit, drama. Itu yang membuat pertandingan tidak fair play sebenarnya. Maksudnya mereka lebay waktu menang 1-0. Giliran sudah tertinggal 2-1, jatuh langsung bangun. Kita lihat siapa yang lebih baik sebenarnya dari pertandingan tersebut. Indonesia. Mereka hanya ditolong oleh referee wasit ya? Boti. Naon sih ya? Iya, jadi botak. Kemarin juga itu Mas Mafan. Iya, kemarin tuh saya juga bikin di Twitter tuh botak, tanda seru tuh botak. Dan rame. Ya memang kemarin itu meskipun imbang ya, rasanya tuh kayak kalah. Betul. Ya karena bayangin coba di menit terakhir kebobolan, dan kebobolannya itu tadi permainan dari wasit itu. Betul. Si botak jidat hitam tut. Pokoknya ya buat para penonton ya, buat para penonton. Gimana nih dibuat besok nih lawan Cina?
ntar dulu saya pengen bilang dulu nih, buat para penonton ya, mungkin untuk saat ini mohon dukungannya untuk para pemain. Jadi tolong dijaga ucapannya untuk tidak menyakiti para pemain kita. Karena kemarin juga kita bisa melihat ya, Marcelino sama Witan itu kenyang dia, ya kan? Banyak yang jelek-jelekin. Jadi tolong support mereka, jaga dulu. Kalau kritik, oke nggak apa-apa. Tapi tetap kritik itu ya harus dengan cara yang baik, bukan dengan emosi, tapi dengan cara yang baik, yang ngebangun gitu. Tadi Mas Wawan nanya masalah nanti lawan Cina ya. Betul. Ya, saya harap menang sih. Menurut kamu gimana? Menurut saya peluang untuk menang 50-50 Mas. Karena 50-50? 50-50 karena kedua tim Cina baik timnas kita itu membutuhkan kemenangan. Krusial. Apalagi Cina kan di 3 pertandingan awal kan selalu kalah. Selalu kalah, dia membutuhkan poin untuk memperbaiki di grup nilai poinnya. Sedangkan timnas kita kan harus membutuhkan kemenangan juga agar bisa di rank 4 atau 3 lah. Karena untuk lolos ke Piala Dunia itu harus berada di ranking 1 sama ranking 2 itu otomatis sudah lolos. Dan ranking 3 sama ranking 4 itu harus babak kualifikasi lagi. Kita itu emang targetnya di posisi 3 sama 4 untuk kualifikasi. Kenapa nggak 1-2? Berat. Kita bicara soal ranking dunia itu tidak bohong, Mas. Kita kan satu grup, ada Jepang ya, ada Jepang, ada Arab, ada Australia, ada Bahrain, ada Cina. Malaysia nggak masuk ya? Malaysia, sorry aja. Sorry apa nih? Sorry Max. Berarti gini ya, sorry ya. Sorry ya. Oke guys. Sorry ya, jangan ngomongin ini ya, yang nggak ada lah. Peringkatnya udah apa? Levelnya udah beda gitu ya. Udah beda, kita ngomongin yang ada aja. Oke, lanjut. Dari peringkat kan Jepang itu kita tahu sendiri, dia peringkat 25 dunia kalau nggak salah. Dan Arab, Australia peringkat 30-an lah. Pokoknya kita di grup neraka sebenarnya, Mas. Dan kita sebenarnya untuk mencari poin itu ada di Bahrain sama Cina, yang kualitasnya tidak jauh lebih baik dari kita. Makanya kemarin kan terbukti kan kita hampir menang kan, kita tidak dirampok oleh wasit kan. Dan pertandingan untuk besok 50-50 juga, wasit juga harus menjadi andil dalam pertandingan besok. Kalau misalkan wasit masih berat sebelah, kita mungkin nggak bisa menang lagi. Dan juga untuk pemain seperti Marcelino dan Witan mungkin dimasukin menit extra time aja lah. Tambahan waktu 1 menit gitu ya. Tambahan waktu misalnya 4 menit, masukin ke inilah 92 menit masukin. Dan itu juga ngulur waktu lah, yang di tengahnya tuh geletak dulu. Pura-pura cedera gitu ya. Terus habis masuk prit. Udah. Saya setuju sih. Nggak usah megang bola maksudnya. Jadi pas masuk tuh langsung tiba-tiba jatuh aja gitu ya. Jatuh aja. Dan itu kalau posisinya memang lagi menang. Iya, lagi menang. Kalau misalnya posisinya lagi kalah, kayaknya jangan deh. Kalau posisinya lagi jangan kalah, masuk deh. Jangan masuk aja, jangan masuk dulu lah. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, bukan kita itu kayak benci banget sama Marcelino atau Witan, bukan. Tapi kita juga bisa ngelihat gitu ya, bisa ngelihat bagaimana potensi dia kemarin-kemarin, bagaimana cara bermain dia. Ya saya nggak tahu nanti ketika besok main lagi, Marcelino apakah semakin bagus, Witan apakah semakin bagus, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sebelumnya, itu bikin jengkel banget. Bener. Makanya kita lihatlah pertandingan besok dari racikan Sintayong untuk menghadapi Cina besok. Kita wajib mendukung apapun yang diturunkan oleh Sintayong. Kita harus dukung, harus support, kita harus mendoakan agar timnas kita besok menang. Betul. Dan mungkin buat teman-teman semuanya ya, ini saya serius ya. Kita itu nggak bisa mendukung timnas Indonesia dengan cara bermain. Betul. Tapi kita bisa mendukung dengan cara memberikan doa, Iya. memberikan support aja di kolom komentar.
doain aja iladratin khususon timnas Indonesia, ya kan? Al-Fatihah bacain. Iya kan aku dia kan stain ini surat mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kita bacakan salawat 3 kali, ya kan? Jadi artinya energi yang kita keluarkan itu pasti ada timbal baliknya. Iya, ada feedback bagi mereka. Dan itu pun juga tidak lepas dari usaha mereka ya, usaha timnas kita. Dan memang ini tuh apa ya, satu hal yang sangat membanggakan gitu ketika nanti timnas Indonesia tuh bisa masuk ke Piala Dunia. Ya walaupun hari ini juga kita udah bangga, tapi kita juga nggak ada salahnya kan untuk meminta yang lebih gitu. Betul. Agar nanti kelak ketika Piala Dunia, kita udah nggak dukung Argentina, nggak dukung Prancis, nggak dukung Portugal, enggak. Kita dukung timnas kita sendiri, Indonesia. Ini Manchester. Oh, Manchester ya. Iya, kita dukung Indonesia. Betul sekali. Bayangin, Indonesia masuk Piala Dunia. Bayangin loh, Piala Dunia masuk terus kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Mas. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku. Indonesia Raya. Tegap. Dulu PMR ya, anggota Paskibra. Dulu ya sempat jadi anak OSIS. Iya. Tapi nanti deh itu itu beda ini ya. Cuman segmen. Coba deh Mas Fafan, saya minta statement terakhir ya. Statement terakhir untuk video ini. Coba. Oke, guys semuanya yang nonton, apalagi yang gila bola, warga negara Indonesia itu sebenarnya supporter netizen itu gila bola semua, Mas. Di Indonesia itu supporternya benar-benar fanatik sekali dalam sepak bola ya. Saya tidak peduli Anda mendukung Persija, Persib, atau Sriwijaya, Persiba Bantul, apapun itu, Trans, apalagi klub-klub luar, MU, City, Madrid, Barca, dan lain-lain sebagainya. Di saat negara kita bertanding, kita harus mendukung, kita harus menjadi satu, kita harus mendoakan, kita harus support, dan kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk timnas kita. Apalagi timnas kita, apapun yang pemain yang ada di timnas sekarang itu adalah pemain yang membela negara kita, tanah air kita, baik itu naturalisasi maupun pemain lokal, itu sama saja karena dia sudah berseragam Garuda di dada. Kita harus membela, kita harus tulus membelanya loh, jangan setengah-setengah ya. Meskipun ada pemain yang jelek atau ya kita wajar lah, kita mengkritik dengan cara inilah yang baik lah. Jangan apalagi sampai body shaming ya, itu tidak baik. Khusus buat wasit gak apa-apa, botak gak apa-apa. Botak, jidat hitam. Bobi, botak biadab. Dan itulah mengapa Nabi diturunkan di sana, di Timur Tengah. Ya karena emang kayak gitu modelannya. Iya, betul. Kita jangan bahas agama dulu, kita bahas sepak bola, itu beda segmen. Yes. Ini ya ada yang panas. Iya. Penutup dari Mas Fawas apa? Kita lanjutkan dari Mas Fawas sendiri, Mas. Penutup Tata. Dari saya itu, sepak bola itu bisa mengubah segalanya. Betul. Kita bisa melihat di luar negeri para pemain sepak bola yang terkenal ya, yang jago-jago itu bisa mengubah politik di negaranya. Nah artinya bukan politik dinasti, bukan. Itu beda segmen. Fafa. Iya, jadi ketika nanti sepak bola Indonesia itu berkembang, betul, tentunya Indonesia pun akan ikut berkembang. Ya entah itu dari sektor ekonomi, entah itu dari sektor pariwisata dan seterusnya ya. Betul. Karena ketika misalnya nih Indonesia tiba-tiba juara 1 di Piala Dunia, dapat piala. Amin. Nanti kita kan biasanya beli jersey Prancis, jersey Portugal,
Nah, nanti orang Prancis, orang Portugal, orang Amerika beli jersey Indonesia. Ngefans sama Marcelino. Oke, mungkin itu ya, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe. Karena kita YouTuber masih baru. Kembongan TV itu masih 500 biji followernya. Mungkin ketika teman-teman bantu subscribe, itu akan sangat membantu sekali. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya hitung sampai 3 ya. Saya hitung sampai 3 nih, subscribe ya. 1, 2, 3, terima kasih. Mungkin cukup ya. Ditutup Mas Wawan. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kita juga manusia biasa. Karena tempatnya salah ya. Kita hanya di sini sebagai ini aja penikmat sepak bola, ngobrolin apa adanya lah. Sepengetahuan kita juga tentang sepak bola ya. Mungkin ada yang menonton itu mungkin lebih sepuh dari kita. Mohon kritikannya, mohon sarannya, atau kita ada yang salah tadi omongan kita kalian ya yang memperbaiki di kolom komentar. Itu ya. Kolom komentar. Aktifin komen. Oke, jadi begitu saja lah video dari kita, karena kita juga mau ini ya, mau futsal ya di sini ya. Futsal. Kaki udah gatel nih. Kaki udah gatel nih mau nendang, makanya kita mau futsal dulu pemanasan buat besok nobar. Besok nobar jangan lupa lawan timnas. Mungkin ini rilisnya mungkin ini ya. Bisa jadi sesudah timnas kita lawan Cina main. Yang penting kita dukung aja lah. Pokoknya kita dukung timnas lawan Cina, lawan Jepang berikutnya kita dukung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Garuda di dada. Garuda di dadaku. Garuda. Oke.